Halo, selamat pagi saudara-saudara semua di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Semuanya sudah segar, sudah mandi pastinya. Atau ada yang belum? Gak apa-apa. Kita tetap memuji Tuhan karena setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan buat kita semuanya untuk memuliakan dan memuji kebesarannya. Tepuk tangan ya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, 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 oh. Hari ini katakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Katakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan, rayakan, rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Oh, 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 oh. Berikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Mari tenangkan hati kita semuanya. Kita mau menyembah Dia, menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan sebentar lagi. Tinggikan Dia, muliakan Dia, dan sembahlah Dia. Oh, oh. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau di
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami datang menghampiri Engkau. Kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, firman-Mu mengerjakan perkara-perkara surgawi terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu dengan iman. Di dalam nama, di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita ada pada pagi hari ini. Dan dalam kehidupan sebagai orang percaya, di tengah kondisi-kondisi kehidupan kita ada banyak hal yang mungkin membuat kita bingung dalam hidup ini. Dan saya ingin berbicara pada pagi hari ini dari satu topik tentang bagaimana percaya di dalam Allah, believe in God. Dan saya ingin mengajak kita membuka dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Habakuk. Saya akan mengambil poin-poin kebenaran firman Tuhan dari seluruh kitab Habakuk, tetapi kita akan membaca satu ayat saja di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat bagian B. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi saya bacakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Latar belakang kitab Nabi Habakuk menulis kitab ini di dalam satu kondisi yang membingungkan, sehingga Nabi Habakuk dijuluki sebagai nabi yang bingung. Apa yang membingungkan dalam kehidupan Nabi Habakuk adalah dia melihat di depan matanya fakta-fakta kehidupan yang membingungkan. Yang pertama, kalau kita membaca seluruh kitab Habakuk, kita akan menemukan 4 hal penting yang membingungkan. Di dalam pasal 1 ayat 3 sampai 4 dituliskan demikian. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Apa yang dia lihat? Yang pertama, dia melihat ketidakadilan dan kefasikan terjadi di depan matanya. Hal yang kedua, fakta kehidupan yang membingungkan di dalam pasal 1 ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Dia berseru dan berteriak kepada Tuhan tetapi seolah-olah Tuhan diam dan tidak peduli. Membingungkan baginya. Hal yang ketiga, di dalam pasal 1 ayat 5 sampai 11, cukup panjang, kita bisa baca sendiri. Dia menerima jawaban dari Tuhan yang di luar ekspektasinya, di luar pengharapannya. Pada waktu dia berseru kepada Tuhan untuk sesuatu yang sedang terjadi di depan matanya, ketika keadilan muncul terbalik, hukum muncul terbalik. Tetapi jawaban Tuhan lebih membingungkan dia karena di luar ekspektasinya. Jawaban Tuhan kalau kita bisa baca di dalam pasal 1 ayat 5 sampai 11 adalah Tuhan justru membangkitkan bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa Kasdim yang kejam untuk menghukum umat Allah. Sesuatu yang aneh. Fakta yang keempat di dalam kitab Nabi Habakuk, dia tidak mengerti cara Allah dalam menjawab doa. Dia tidak mampu memahami jalan Allah dalam bertindak. Baginya sebagai seorang nabi itu tidak lazim, tidak biasanya, irasional, tidak masuk akal. Dan itulah yang membingungkan dia. Tetapi ada hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari dari kitab Habakuk. Di tengah keadaan yang tidak sanggup dipahami dan dimengerti,
Kita mau belajar dari Habakuk. Di tengah kebingungan, di tengah ketidakmengertian, di tengah banyak masalah yang belum beres, di tengah banyak doa-doa yang belum terjawab, Habakuk tetap belajar mempercayai Allah. Pasal 2 ayat 4b yang kita sudah baca, dia katakan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bagaimana caranya kita dapat tetap hidup dalam iman dan berkenan kepada Tuhan di tengah situasi kehidupan yang berubah-ubah, di tengah situasi kehidupan yang membingungkan kita, di tengah situasi kehidupan yang seringkali kita tidak dapat mengerti. Dan sebagai manusia kita berdiri dalam dua kutub yang berbeda, yang saling berjuang di dalam diri kita, yang membuat kita bergumul dalam iman, dan itu kenyataan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Dua kutub yang berbeda yang saling berjuang di dalam diri kita digambarkan oleh kitab Habakuk. Yang pertama, kita bergumul di antara ketidaksabaran kita. Pasal 1 ayat 2, Habakuk berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Kita bergumul di antara ketidaksabaran kita sebagai manusia. Dan di dalam pasal 1 ayat 13b. Dan keterlambatan, dalam tanda petik keterlambatan Allah dalam menjawab doa kita, itu menurut kita. Pasal 1 ayat 13b, firman Tuhan berkata demikian. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Dia katakan, Tuhan kok kayak Tuhan berdiam diri melihat setiap kenyataan di depan yang terjadi. Tuhan di mana di saat-saat seperti ini? Kerap kali dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kita bergumul, tarik-menarik dalam dua kutub yang berbeda dalam diri kita, antara ketidaksabaran kita dan keterlambatan Allah menurut pandangan kita. Hal yang kedua, masih di dalam ayat yang sama, kita bergumul di dalam ekspektasi doa kita, harapan kita. Dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berseru kepadamu. Dan jawaban Tuhan yang menyakitkan. Pernahkah kita mengalami seperti itu? Kita sudah berdoa, kita bergumul, kita berseru, tetapi kok jawabannya, kenyataan yang kita hadapi adalah sesuatu yang berbeda. Dan itu sudah pernah terjadi dan dituliskan dalam kitab Habakuk. Ayat 5 dan 6 dikatakan seperti ini, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Ini kata Tuhan, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ekspektasi doa kita enggak gitu dong Tuhan. Saya berseru, Tuhan pasti membela, Tuhan turun tangan dan bekerja menurut cara pandang kita. Tetapi kenyataan jawaban Tuhan seringkali berbeda dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Dan itu sudah dituliskan dalam firman-Nya di kitab Habakuk. Hal yang ketiga yang seringkali berjuang di dalam diri kita adalah penantian. Di pasal 2 ayat 1 berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Penantian dan waktu Allah yang tak dapat diprediksi. Pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kita berjuang, kita bergumul di antara penantian kita dan waktu Allah yang enggak dapat kita prediksi. Hal yang keempat yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita seperti halnya Habakuk. Pergumulan dan perjuangan di antara keterbatasan kita dan kebesaran Allah. Di dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal
3 ayat 16 dikatakan, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan yang kutakuti. Allah begitu besar, Allah begitu luar biasa. Dan di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku. Kebesaran Allah di dalam pasal 2 sampai 15 digambarkan apa yang dilakukan Allah, pekerjaan-pekerjaan dan perbuatannya yang dahsyat. Dan kita ada di dalam kehidupan kita antara keterbatasan manusiawi kita dengan kebesaran Allah yang luar biasa itu. Dari Habakuk kita belajar bagaimana menanggapi situasi kehidupan kita dengan respon yang benar terhadap Allah, sehingga kita tetap berkenan di hadapannya. Kita seringkali tidak dapat merubah situasi hidup kita, tetapi kita dapat berespon secara benar, menyikapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah yang Tuhan cari dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Hanya ada 3B, hal yang sederhana tetapi untuk mengingatkan kita, kita pelajari kembali dari kitab Habakuk. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk terus mempercayai Allah dalam segala situasi kehidupan kita. Apakah sesuatu itu membingungkan, sesuatu itu membuat kita berada di dalam keadaan yang dilematis, tapi yang terpenting adalah respon kita. Dan ada 3B, respon yang benar yang menyatakan iman kita kepada Allah yang dapat dipercaya adalah B yang pertama, berdoa. Kalau kita lihat dari kitab Habakuk, dia adalah seorang nabi yang luar biasa. Berdoa mengandung 2 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah berseru. Pasal 1 ayat 2, dia berseru kepada Tuhan. Berseru bukan sekedar berbicara tentang kata-kata, berseru berbicara tentang satu passion yang lahir dari jiwa kepada Allah. Seruan dari batin, seruan dari dalam kehidupan kepada Allah. Doa yang lahir dari suatu kebutuhan akan Tuhan dan pertolongannya. Teriakan dari jiwa kita kepada Allah. Dan doa yang sejati, doa yang sesungguhnya adalah doa yang seperti itu. Seruan dari jiwa kita kepada Allah. Unsur yang kedua di dalam doa adalah menantikan Tuhan. Menanti, bukan sekedar berbicara tentang menanti jawaban doa. Tetapi dari pasal 2 ayat 1 kita belajar dari Habakuk. Di tengah ketidakmengertian, di tengah situasi di mana dia sebagai seorang nabi sendiri merasa tertekan. Dia katakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Menanti bukan sekedar menanti jawaban doa. Menanti di sini berbicara tentang bagaimana menantikan Tuhan menyatakan dirinya. Bagaimana menantikan Tuhan menyatakan maksudnya, menyatakan rencananya dan bekerja secara nyata dalam kehidupan kita. Menara dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini merupakan metafora dari Allah yang menyediakan perlindungan, Allah yang menyediakan kekuatan. Menara merupakan satu metafora tempat untuk memperoleh visi dan pesan nubuatan yang daripada Tuhan. Jadi bicara penantian dalam doa bukan berbicara sekedar Tuhan jawab doa kita sebagaimana ekspektasi kita. Tetapi penantian di dalam doa berbicara tentang bagaimana belajar untuk menangkap pesan Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan di tengah-tengah situasi kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Apakah lahir dari seruan kita kepada Allah? Apakah kita sungguh-sungguh menantikan Tuhan menyatakan diri, berbicara kepada kita, menyatakan maksud dan rencananya? Karena saya percaya di dalam segala situasi hidup kita, Allah sedang berbicara bagi kita. Penantian melibatkan kesabaran, penantian melibatkan ketekunan, dan penantian melibatkan penyerahan diri terhadap Allah. Penyerahan diri terhadap cara Allah dan waktu Allah. Pagi hari ini, mari kita hampiri Tuhan dengan seruan kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, berdiri di tempat di mana kita harus berada.
dengan sebuah penantian supaya Allah berbicara, menyatakan maksudnya, dan kita dapat menangkap pesan ilahi di balik setiap pergumulan, di balik setiap situasi dalam kehidupan kita. B yang pertama berdoa, B yang kedua adalah berharap. Berharap kepada Tuhan sesungguhnya adalah bagian dari iman. Di tengah situasi yang tanpa harapan, orang-orang yang tidak bisa diharapkan, letakkan pengharapan kita kepada Tuhan, karena inilah bukti dari kehidupan yang mengandalkan Tuhan. Dan pengharapan kepada Tuhan mengandung 3 hal. Yang pertama, pengharapan kepada Tuhan membuat kita mencari perkenan Tuhan dalam hidup kita. Pasal 3 ayat 2 bagian C. Ini doa Nabi Habakuk. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, dia tahu Tuhan itu luar biasa. Apa yang diizinkan terjadi dalam kehidupan semua ada dalam kontrol Tuhan. Tapi apa yang ada di dalam kehidupan seorang pribadi yang mengasihi, yang hidup dekat dengan Tuhan, di dalam pengharapannya dia mencari perkenan Tuhan. Dia katakan dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Dia berusaha untuk datang mempengaruhi hati Tuhan untuk berbelas kasih. Saya katakan kepada kita satu hal yang membuat Allah melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita adalah ketika ada doa yang lahir dari orang-orang yang mencari perkenan Tuhan. Kalau kita telusuri tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana Allah mendengar doa Abraham untuk Sodom dan Gomora. Bagaimana Allah mendengar doa Musa untuk Israel. Bukan karena Israel, bukan karena Sodom dan Gomora Tuhan menolong. Tetapi karena ada orang yang berkenan kepada Allah yang datang dan menghampiri Tuhan. Ketika kita mencari perkenan Allah, belas kasihan Tuhan turun atas hidup kita. Dan Allah mendengar doa-doa yang lahir dari orang-orang yang mencari perkenan Allah dalam kehidupan. Kerap kali dalam kehidupan kita terbalik, kita mencari sesuatu, mengejar itu dengan luar biasa. Bahkan kadang-kadang kita memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tapi ada satu kunci untuk dapat melihat keajaiban dan pekerjaan besar Allah terjadi dalam hidup kita. Adalah ketika kita menjadi orang yang berharap kepada Tuhan. Orang yang mengejar perkenan Tuhan dalam kehidupan. Karena kasih sayang Tuhan, belas kasihan Tuhan mengalir atas hidup orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan ketika bahkan mereka berseru kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allah memperhitungkan semuanya, mendengar, menjawab. Orang-orang yang mencari perkenan Tuhan dalam kehidupan. Dan itu yang diajarkan dari kitab Nabi Habakuk. Yang kedua, pengharapan mengandung pernyataan keyakinan iman di atas janji Tuhan. Pasal 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi, engkau merumuhkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Di dalam pengharapan ada pernyataan keyakinan iman di atas janji Tuhan. Apa yang kita perlu lakukan meneguhkan pengharapan kita selain mengejar perkenan Tuhan, belas kasihan Allah atas hidup kita adalah setiap kali kita harus menyatakan keyakinan iman kita di atas janji Tuhan. Engkau berjalan untuk menyelamatkan umatmu. Tuhan senang, Tuhan meneguhkan janjinya bagi hidup kita. Ketika kita bangun pagi, melewati hari-hari dalam kehidupan kita, mungkin kenyataan di depan kita berbeda, tetapi pegang janji Tuhan, berjalan di dalam janjinya, dan perkatakan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Aku percaya bahwa Tuhanku besar, Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Di tengah kondisi-kondisi hari ini, nyatakanlah janji-janji Tuhan. Itu akan meneguhkan firman-Nya di dalam hati kita.
itu akan membuat Tuhan melakukan apa yang Dia janjikan bagi hidup saya dan saudara. Pengharapan mengandung unsur yang ketiga, berbicara tentang ketenangan jiwa karena percaya. Pasal 3 ayat 16c dikatakan seperti ini. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan datangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Perhatikan bahwa dia seorang nabi, dia menerima pesan-pesan ilahi. Tapi apapun, bahkan kondisi yang terburuk sekalipun, Nabi Habakuk karena imannya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya dalam segala hal, dia katakan dengan tenang, aku akan menantikan hari itu. Ketenangan jiwa karena percaya kepada Allah. Saya dan saudara ada dalam kondisi-kondisi hari ini, mungkin banyak terintimidasi oleh keadaan kita. Tetapi iman kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan membuat kita dapat tinggal tenang. Kenapa bisa tenang? Karena kita percaya kita ada di dalam naungan Bapa kita yang memelihara hidup kita. Dan B yang terakhir adalah bersyukur. Yang pertama berdoa, B yang kedua berharap, B yang ketiga adalah bersyukur. Dan sesuatu yang sangat luar biasa yang bertolak belakang dengan hal-hal yang biasa kita lakukan. Biasa orang bersyukur untuk sesuatu yang sesuai dengan harapannya. Tetapi kita mau belajar satu kedalaman hidup orang percaya yang berjalan dengan Tuhan dalam hal bersyukur. Pasal 3 ayat 18. Kita mungkin baca ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita biasa bersyukur untuk hal yang menggembirakan hati kita. Berapa banyak kita yang bersyukur di tengah setiap kondisi kehidupan kita. Iman mempengaruhi rasa syukur kita. Iman mempengaruhi rasa syukur kita. Bersyukur mengandung unsur. Ada 4 unsur di dalam. Yang pertama, rasa terima kasih kepada Tuhan untuk apa yang telah Allah lakukan. Pasal 3 ayat 2b dia katakan hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Semua perbuatan Allah yang telah lalu sampai hari ini terus diingat, dipelajari bagi hidup kita hari ini. Kalau Tuhan sudah menolong masa lalu, Dia tetap Allah yang sama untuk menolong kita hari ini. Rasa syukur dipengaruhi oleh rasa hormat dan penghargaan kepada Tuhan. Pasal 3 ayat 18. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan menyelamatkan kita. Hidup kita penuh rasa hormat dan penghargaan kepada Dia. Rasa tidak bersyukur merupakan wujud dari tidak menghargai dan tidak menghormati Tuhan dalam hidup. Hal yang ketiga unsur dalam bersyukur adalah rasa puas dengan Tuhan. Pasal 3 ayat 17. Kondisinya beda, kondisinya pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Tetapi aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Itu berbicara tentang rasa puas karena Tuhan di dalam hidup kita. Itu dipengaruhi oleh iman kita kepada Tuhan. Tuhan, aku puas karena Tuhan dalam segala kondisi hidup. Selama ada Tuhan, selalu ada pengharapan buat hidup kita. Dan yang keempat, rasa syukur dipengaruhi oleh kehidupan iman. Wujud dari iman untuk perkara-perkara yang belum kelihatan. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ayat 19, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita bersyukur karena Tuhan. Dan berdoa, berharap, bersyukur. Menunjukkan iman kita kepada Tuhan di setiap kondisi hidup kita. Dan kita percaya di mana ada iman, di situ ada perkara-perkara ilahi yang luar biasa terjadi dalam hidup kita.
Firman Tuhan ya dan amin buat saya dan saudara. Adakah dia mendapati dalam hati, dalam hidup kita? Kita tetap berjalan dengan percaya. Di tengah kondisi-kondisi yang sepertinya tidak menjanjikan bagi hidup kita hari ini. Percayalah, Allah kita hidup dan berkuasa. Dia meneguhkan, dia menolong, dia menyertai kita. Dan dia sanggup untuk menolong kita. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap, dan tetaplah bersyukur. Smith Wigglesworth, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bahkan di dalam pelayanannya dia banyak kali membangkitkan orang-orang yang mati. Ada satu perkataan yang luar biasa yang dikatakan oleh Smith Wigglesworth. Tuhan berfirman, aku percaya, habis perkara. Selama kita percaya kepada firman, maka segala hal, segala problem dalam hidup kita diselesaikan oleh Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan dan kita berdoa untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Apapun kondisi kami pada pagi hari ini, kami percaya Allah kami lebih besar dari setiap pergumulan kami. Allah kami hidup dan mengendalikan sejarah kehidupan, mengendalikan kehidupan masa kini dan masa depan kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang menyerahkan diri kami, tubuh, jiwa, roh kami, setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu kami bernaung di bawah Allah yang maha tinggi dan kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menjamin masa depan kehidupan kami dan Tuhan memelihara kami sempurna. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Jika ada di antara kami yang lemah, jika ada di antara kami yang bimbang, jika ada di antara kami dalam kehidupan kondisi yang terpuruk, pagi hari ini kami mau pegang firman Tuhan ya dan amin bagi kehidupan kami. Kami mau katakan Tuhan kami percaya Engkau dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Kami mau tetap berdoa, kami mau tetap berharap, kami mau tetap bersyukur. Kami mau melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya segala sesuatu ada di dalam kontrol Tuhan. Kami belajar melakukan bagian kami, Allah melakukan bagian-Mu dalam hidup setiap kami. Dan berdoa secara khusus jika ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Tuhan kuatkan kami, jika ada yang bimbang Tuhan teguhkan. Jika ada yang hampir putus pengharapan, Tuhan bangkitkan iman kami pagi hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dapat dipercaya dalam segala hal, yang memegang teguh kehidupan setiap kami. Berkatilah setiap kami pada pagi hari ini. Teguhkanlah iman kami dan kami percaya ada kuasa dalam firman Tuhan yang akan menolong kami. Kami pasti melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, teguhkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami berkata kami percaya dan Tuhan menyelesaikan segalanya bagi hidup kami. Di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, biarlah semua ini terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat-saat ini Tuhan, terjadi sesuatu yang menggemparkan dunia, yaitu virus COVID-19 Tuhan. Di mana negara-negara semua mengalami kesulitan. Tuhan, juga termasuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Bapa, kami menyerahkan bangsa kami ini di dalam tangan-Mu. Engkau pimpin bangsa ini Tuhan. Engkau lawat bangsa ini. Tuhan, karena bangsa ini membutuhkan Engkau. Bangsa ini ada 200 juta lebih Tuhan. Engkau begitu memelihara jiwa-jiwa, satu jiwa bertobat, Engkau bersyukur, Engkau bersorak-sorak di sana Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi Tuhan dan seluruh jajarannya. Tuhan, Kau pimpin mereka, beri hikmat yang daripada-Mu. Apa yang dilakukannya Tuhan sesuai dengan yang Engkau mau. Tuhan, biar apa yang dijalankan ini menjadi kesukaan dan menjadi sesuatu yang luar biasa yang terjadi dan akan menyelesaikan virus-virus ini Tuhan, akan memberhentikan penyebarannya. Bapa, Kau pimpin Pak Dr. Terawan juga Tuhan,
berilah hikmat-Mu di dalam melakukan program PSBB ini Tuhan, serta Bapak Doni yang akan menjadi pelaksana Tuhan dari penyelesaian virus-virus ini. Bapa, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin Tuhan, agar virus ini dapat segera berhenti. Karena kami percaya di dalam nama Yesus kami menyerahkan semua ini. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau sanggup menyelesaikan semua ini. Karena virus-virus ini datangnya bukan daripada-Mu, tapi Engkau mengizinkan mereka untuk melakukan kekacauan di negara-negara Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para medis Tuhan, di mana dokter-dokter, perawat, dan juga sukarelawan yang telah ada dan berkorban untuk menjadi pelaksana penyembuhan atas orang-orang itu Tuhan. Semua yang diisolasi, semua yang dikarantina Tuhan, mereka ada di sana. Tuhan, mereka sekarang sedang menderita di sana. Juga Tuhan, kami menyerahkan para medis ini dalam tangan-Mu. Berilah kepadanya kekuatan, berilah kepadanya kesehatan. Engkau menyertai setiap langkahnya Tuhan. Engkau menyertai hikmat-Mu kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya ini dengan baik dan sesuai dengan yang Engkau mau. Bapa, biar melalui para medis ini nama-Mu dipermuliakan. Biar melalui para medis ini nama-Mu ditinggikan. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya di dalam kasih karunia-Mu. Tuhan, kami menyerahkan, dan damai sejahtera-Mu ada di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua doa-doa ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Kristus atas kita sekalian. Haleluya. GSJA CWS Gedung Kenanga akan melaksanakan bantuan sosial atau bansos untuk jemaat yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, untuk itu, tim bansos sudah terbentuk, terdiri dari diaken perwakilan ibadah Gedung Kenanga, dibantu dengan perwakilan dari kaum pria Petra dan perwakilan dari kaum wanita Narwastu. Bansos ini dilaksanakan dengan prinsip sederhana, yaitu yang mampu akan menolong atau membantu yang kurang atau tidak mampu, dan
berlaku untuk kalangan sendiri. Oleh sebab itu, perlu kami sampaikan dua hal. Pertama, mengajak Bapak Ibu yang mampu untuk berpartisipasi sebagai donatur. Dana partisipasi dapat Bapak Ibu transfer ke GSCA Special Event dengan nomor rekening tertera di layar. Yang kedua, Bapak Ibu perwakilan ibadah dapat memberikan usul jemaat calon penerima bansos ini. Jangan lupa terlebih dahulu harap dilakukan verifikasi supaya layak menerima. Kemudian mengisi form digital online yang sudah disediakan. Tetap semangat jadi garam dan terang. Tetap semangat mengasihi sesama seperti diri sendiri. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Hampiri Tuhan dan angkatlah pandangan kita kepada Dia. Pada Tuhan yang telah tersalib bagi hidup kita. Daripadanya datang kekuatan, datang hikmat, datang pertolongan. Datang perkara-perkara ilahi terjadi dalam hidup kita. Dan mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat yang mengalir dari tahta Allah. Berdasarkan janji firman Tuhan bagi hidup saya dan saudara pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Sehingga engkau akan berjalan semakin hari semakin kuat. Masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan hidup dalam jati dirimu sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh Kristus yang mengasihimu. Sampai hari parousia ketika Yesus Kristus datang kembali. Dan kita semua yang percaya akan berkata, Maranatha, ya datanglah segera Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. One more time. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Berikan pujian buat Tuhan.